Seluruh keluarga Vita akhirnya sampai juga di tempat di mana akad nikah antara dirinya dan Bima akan diselenggarakan. Dan sekarang, wanita cantik ini sedang dirias. Andai saat ini ia bisa bertemu dan diizinkan bercengkrama dengan Bima. Vita ingin menceritakan semuanya kepada pria itu. Agar tidak ada kesalahpahaman antara dirinya dan pria yang hendak menjadi suaminya. Atau setidaknya, Bima tahu bahwa dirinya sebenarnya tidak hamil. Intinya, Vita ingin memperjelas apa yang sebenarnya terjadi. Itu saja. Kak, calon suamiku di mana ya? Tanya Vita pada Stella yang saat ini sedang menemaninya rias. Ada, dia sudah ada di kamar papanya. Kan kalian akad nikahnya nanti disanakan, jawab Stella. Kak, sebelum akad, boleh nggak ya kalau aku ketemu dia dulu? Tanya Vita. Untuk apa? Kan sebentar lagi kalian mau jadi suami istri. Boya nanti aja setelah akad, jawab Stella. Ini penting Kak. Aku pengen kasih tahu sesuatu ke dia. Aku ingin dia tahu sesuatu. Boleh nggak? Vita terlihat khawatir. Kasih tahu sesuatu apa? Dia itu udah tahu semua tentang kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Stella tersenyum meyakinkannya. Vita diam sesaat. Namun tak dipungkiri bahwa di dalam hatinya ada banyak kekhawatiran yang melanda. Vita takut, Vita gelisah. Bagaimana jika penilaian Bima tentangnya terlanjur jelek? Sedangkan pada kenyataannya tidak seperti itu. Sudah, nggak usah khawatir. Kalau calon suamimu udah menyetujui berarti dia sudah terima baik buruknya kamu. Percayalah semua akan baik-baik saja, jawab Stella. Vita tak menjawab. Tetapi dalam hatinya ia tak yakin. Jika sebenarnya Bima berbesar hati menerima keadaannya. Vita tahu, Bima bukanlah iparnya, si Juan. Yang bisa menerima sang kakak dengan keadaan mengandung anak pria lain. Bima bukan Juan yang menerima pernikahan dengan hatinya. Vita yakin itu. Posisi dirinya dan Bima sama sekali tidak sama dengan posisi Juan dan Stella kala itu. Meskipun Stella dan dirinya terlibat sama dengan satu pria. Hati Vita teremas perih jika memikirkan hal ini. Ingin rasanya ia berterus terang. Terbuka dengan keadaan ini. Namun, waktu seakan mengejarnya. Seakan waktu tidak mengizinkannya bertemu terlebih dahulu dengan pria itu. Seakan waktu malah menghalanginya untuk terbuka pada Bima. Vita sedih. 30 menit berlalu. Akhirnya Bima pun sukses mengikrarkan ijab kabulnya di depan penghulu dan para saksi. Tepuk tangan dan doa pun tak lupa para saksi itu lantunkan. Senyum mereka sempurna di antara para tamu yang datang. Hanya kedua mempelai yang terlihat terpaksa dengan pernikahan ini. Vita dan Bima langsung menandatangani surat tanda pernikahan mereka. Lalu surat tersebut diserahkan kepada Gani, asisten Juan untuk didaftarkan di KUA. Vita dan Bima tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujui apa yang telah keluarga mereka atur. Pasrah. Ia hanya bisa pasrah. Selepas akad nikah dan juga penandatanganan surat-surat itu, tepuk tangan dan perbincangan mereka terhenti. Sebab kondisi Pak Giman memburuk. Pria itu seakan tidak bisa menunggu lagi. Napas Pak Giman terserah. Napas pria itu terlihat semakin pendek. Beberapa kali pria paruh baya itu hilang kesadaran. Dia pingsan. Tawa canda, kebahagiaan, akan pernikahan Bima dan Vita seakan sirna sudah. Berganti duka yang luar biasa. Pria yang selalu terlihat gagah dan berwibawa di depan sang putra. Seakan tak ada lagi. Pria itu telah menghembuskan napas terakhir dengan senyuman kebahagiaan. Giman meninggal dengan wajah yang cukup cerah. Pria paruh baya itu terlihat sangat ikhlas. "Pa, bangun, Pa. Kan Papa udah janji mau semangat sembuh." Tanya Bima sembari menggoyang-goyangkan tubuh sang ayah. "Bim, beliau sudah tenang. Jangan buat kepergian beliau terasa berat. Beliau bahagia, udah bisa melihat kamu menikah," ucap Juan dewasa. "Bagaimana bisa Bang? Papa menginginkan aku menikah. Aku sudah menikah. Dan Papa berjanji mau berusaha sembuh. Tapi apa sekarang? Papa membohongiku. Papa malah pergi Bang."
Ucap Bima menyesal. Sangat-sangat menyesal. Inilah kesembuhan yang papamu inginkan. Dia sudah bahagia Bim. Sudah jangan tangisi lagi. Percayalah, ini yang terbaik untuk papamu. Papamu udah nggak sakit lagi. Jawab Juan lagi. Bima tahu bahwa apa yang dikatakan abang iparnya adalah sesuatu yang benar. Namun kata-kata itu tidak bisa ia cerna sekarang. Hatinya serasa begitu berat kehilangan pria yang selama ini menjadi penenang dan penyemangat dalam hidupnya. Hati Bima teriris perih. Untuk apa dia menikah? Kalau pada akhirnya papanya menyerah. Bukankah ini tak adil? Bima masih tenggelam di dalam lubang penyesalan. Hatinya remuk redam. Itu sebabnya, ia pun segera meminta Gani dan asisten pribadi keluarga Bima untuk mengurus jenazah Pak Giman. Sedangkan Bima dan Vita langsung diajak pulang oleh Juan. Lebih tepatnya mempersiapkan diri menyambut kedatangan jenazah pria paruh baya itu. Sebaiknya kalian ganti pakaian dulu. Ucap Stella seraya menggiring pengantin baru itu masuk ke dalam kamar Bima. Tapi Kak, tolak Vita gugup. Sudah, nggak apa-apa. Jangan takut, sekarang dia suamimu. Ucap Stella dengan senyum manisnya. Tapi Kak, dia nggak ngajak. Vita menghentikan langkahnya. Dia sedang kalut. Mengertilah. Stella terlihat membalikkan tubuh Vita agar terus melangkah mengikuti Bima. Sungguh, Vita berasa wanita yang tak diinginkan sekarang. Vita menatap kepergian sang suami yang memang tidak mengajaknya. Fit, kamu kan tahu. Suamimu sekarang sedang berkabung. Jadi jangan minta perhatian dulu darinya. Kamulah yang seharusnya memperhatikannya, melayaninya, menenangkan pikirannya. Ngertikan maksud kakak? Jadi sekarang sebaiknya kamu susul suamimu. Gantilah pakaianmu lalu kita sambut para tamu yang datang melayat. Ayo pergilah. Jangan tunda lagi. Ucap Stella. Vita tidak menjawab. Namun ia berusaha ikhlas. Kelas dengan keadaan yang sedang ia jalani kali ini. Siapa tahu, apa yang dikatakan sang kakak adalah kenyataan yang terjadi antara dirinya dan sang suami. Vita berharap, Bima cuek dan dingin terhadapnya, hanya karena saat ini ia sedang berkabung. Bukan karena dia memang tidak menginginkan pernikahan ini. Pelan namun pasti, Vita membuka pelan kamar Bima. Masuk ke dalam kamar yang lumayan luas menurutnya. Vita menatap sekeliling, mengabsen setiap sudut ruangan kamar sang suami. Hampir 10 menit ia termenung dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akhirnya Bima pun keluar dari kamar mandi. Ngapain kamu di sini? Tanya Bima tiba-tiba. Aku mau ganti baju. Jawab Vita jujur. Kalau mau ganti ngapain masuk ke kamarku? Siapa yang mengizinkanmu? Tanya Bima ketus. Aku kan istri kamu. Wajar dong aku ganti baju di kamar kamu. Jawab Vita, sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Istri. Istri kamu bilang. Astaga, Papa, pria yang menginginkan kita menikah sudah berpulang. Lalu apa yang kamu inginkan dari pernikahan ini ha? Ironis sekali. Ucap Bima meremehkan. Terserah apa katamu. Yang jelas kamu sudah mengikrarkan janji suci pernikahan kita. Maka kamu nggak bisa mengelak dari itu Bim. Jawab Vita tegas. Sayangnya aku hanya menganggapnya lelucon. Jawab Bima asal. Terserah kamu bilang pernikahan ini lelucon atau tidak. Yang jelas tadi kita menikah dan disaksikan oleh seluruh keluarga kita. Bukan hanya keluarga kita, para malaikat juga menyaksikan kita. Kalau kamu ingin melepaskan aku, seharusnya kamu harus melewati mereka terlebih dahulu. Bukankah itu merepotkan? Dibanding kita belajar menerima, jawab Vita. Aku bukan wanita seperti itu. Ucap Vita kesal. Lalu kamu wanita seperti apa? Sekali itu ya tetap itu Fit. Kamu nggak perlu mengelak lagi. Ucap Bima kesal. Kamu tidak tahu apa-apa tentangku Bim. Sebaiknya kamu jaga bicaramu. Ucap Vita memperingatkan. Apa yang tidak aku ketahui? Saat ini, kamu hamil di luar nikah. Hamil anak pria lain. Lalu merayu keluargaku untuk menutupi aibmu. Belum lagi.
Begitu bangganya kamu menjadi wanita pengganggu dalam rumah tangga orang lain. Apa yang harus aku sebut dari kejadian ini? Bukankah sekarang kamu sedang memanfaatkan keluargaku dan aku kan? Mau mengelak apalagi sekarang kamu? Aku muak. Kamu adalah wanita paling menjijikkan, Fit. Aku membencimu. Jawab Bima kasar. Vita tak sanggup membalas ucapan itu. Baginya, ucapan itu sudah cukup menyakitkan. Percuma menjelaskan, Bima sudah terlanjur membenci dirinya. Vita menyadari bahwa apa yang ia lakukan di masa lalu memang menyakitkan. Sungguh, Vita tidak menyangka bahwa apa yang ia lakukan itu akan berimbas pada masa depannya. Tangis Bima, ibu dan juga kedua adiknya pecah ketika jenazah Pak Giman dimasukkan ke dalam liang lahat. Ongin rasanya Vita menenangkan sang suami. Namun ia tak berani. Tak berani menyentuh pria itu. Vita takut Bima akan menolak niat baiknya. Vita takut Bima akan kembali berburuk sangka padanya. Seluruh pelayat yang mengantar kepergian Pak Giman sudah kembali ke mobil mereka masing-masing. Kini hanya tinggal keluarga inti. Termasuk Vita yang masih setia berdiri di belakang Bima. Bima masih ingin duduk di pusara sang ayah. Namun rintik hujan mulai berjatuhan. Terpaksa Bima dan keluarganya beranjak dari tempat tersebut. Rasa canggung kembali menghampiri Va. Mobil yang awalnya ia tumpangi bersama pelayat yang lain kini terisi penuh. Tinggal mobil Bima yang masih kosong. Mau tak mau, Vita pun meminta izin untuk ikut serta bersama. Bolehkah aku pulang ikut mobilmu? Tanya Vita ragu. Kalau mau ikut, ya ikut aja. Ngapain nanya? Jawab Bima ketus. Vita tak ingin membuat suasana bertambah keruh. Tanpa berkata apapun, wanita cantik itu pun masuk ke dalam mobil itu. Duduk di kursi penumpang. Namun, 1 menit berlalu. Sesuatu yang menyakitkan kembali terjadi di sini. Dengan tanpa rasa kasihan, Bima pun meminta Vita keluar dari mobilnya. Keluar, perintah Bima tegas. Tadi katanya boleh. Tanya Vita bingung. Aku ada perlu di tempat lain. Kamu naik taksi saja. Pinta Bima sembari menarik kasar tangan Vita. Aku nggak bawa apapun Bim. Ucap Vita. Bima tak menjawab. Enggan peduli. Selepas Vita keluar dari mobil, pria itu pun membanting keras pintu mobil. Kemudian berputar untuk masuk ke mobil. Agar bisa secepatnya pergi dari hadapan wanita yang menurutnya telah merusak masa depannya. Vita tak bisa berucap apapun. Toh pada kenyataannya, hati, pikiran dan keinginan seseorang tidak bisa dipaksakan. Vita memilih diam. Tanpa bertanya apapun Vita pun melangkah menerjang hujan. Untuk kembali ke rumah mertuanya. Setidaknya ia tetap kembali. Untuk bertanggung jawab atas keputusan yang ia ambil. Tuhan, aku percaya bahwa apapun yang terjadi padaku baik kemarin maupun sekarang. Itu sudah pasti adalah ketentuanmu. Namun, jika boleh hamba meminta, tolong, jika dia bukanlah jodoh terbaik untukku, maka jauhkanlah. Aku ikhlas. Tapi jika dia jodoh terbaik untukku, tolong, segeralah buka pintu hatinya untukku Tuhan. Berikanlah aku jalan agar suamiku segera tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Bang Zain. Ucap Vita dalam derasnya hujan yang mengguyur tubuhnya. Vita tak menyerah. Ia terus saja melangkah lelah. Beruntung, jarak antara rumah mertua dengan pemakaman tidak terlalu jauh. Maka Vita tidak terlalu kelelahan. Namun tidak dipungkiri bahwa saat ini yang lelah adalah hatinya. Ya, hati Vita serasa amat sangat lelah. Jika tahu kalau pernikahan ini akan membuatnya terhina, lebih baik Vita sendiri. Di sisi lain, Bima yang saat ini sedang kalut, tak ingin diganggu. Apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan seputar Vita. Tanpa berpikir panjang, pria yang berprofesi sebagai dokter ini pun memutuskan untuk pergi ke taman di mana dia dan sang ayah sering berlibur dulu. Ingin mengenang hari-hari yang pernah mereka lalui bersama. Ia tahu bahwa seharusnya ia menemani sang ibu masih berkabung. Namun, hatinya juga tak sanggup terus-terusan tertekan.
Bima merasa hidupnya hancur sesaat setelah ia mengucapkan ijab kabul untuk mengikat wanita itu dalam sebuah ikatan suci pernikahan. Jika seandainya ia tahu bahwa sang ayah akan menyerah dengan penyakitnya, bukankah lebih baik ia menolak saja, agar wanita itu tidak memanfaatkan dirinya? Sebaiknya aku ceraikan saja dia. Toh papa juga sudah nggak ada. Biar dia tahu bahwa aku bukanlah pria yang mudah dimanfaatkan. Ucap Bima serius, sembari tetap menginjak pedal gasnya. Bima tak henti-hentinya mencari alasan untuk ia sampaikan kepada keluarga sendiri sekaligus keluarga Vita. Bahwasannya ia tidak menginginkan pernikahan ini. Bahwasannya ia sangat terpaksa dengan pernikahan ini. 30 menit berkendara. Akhirnya Bima pun sampai di sebuah taman yang sering ia kunjungi bersama sang ayah. Hujan lebat kala itu, sehingga ia tak bisa turun. Bima memutuskan untuk tetap di mobil. Sejenak ia ingin melupakan segala sesuatu yang telah ia lewati beberapa hari ini. Bima ingin menenangkan diri. Bima tak ingin diganggu. Bahkan ia mematikan seluruh alat komunikasinya, agar tak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Berbeda dengan Vita yang harus menerima kebohongan yang ia perbuat. Kini ada Zi yang sedang berbunga-bunga karena diperlakukan bak ratu oleh Zain. Namun, wanita jaim itu masih berusaha keras untuk tidak terlena oleh perlakuan manis sang suami. Zi masih bersikap setenang mungkin, agar Zain tetap berusaha menjadi yang terbaik untuknya. Setelah kemarin ia menghabiskan sepiring nasi goreng buatan sang suami. Kini, Zi ingin kembali menikmati masakan pria itu lagi. Namun, ia malu. Zi tak ingin terlalu dekat dengan pria itu. Zi takut cepat luluh. Meskipun pada kenyataannya, ia sangat bahagia dengan perlakuan Zain saat ini.